berbagai upaya untuk meningkatkan literasi siswa dalam proses pembelajaran di kelas masing-masing. Sebelum mulai, yuk kita pahami dulu, kenapa sih kecakapan literasi ini penting? Coba kita pikirkan, di era teknologi masa kini, beragam informasi melimpah dan membanjiri layar gawai kita setiap saat. Dari berbagai informasi ini, ada yang merugikan seperti hoax dan ujaran kebencian, dan juga ada yang bermanfaat seperti pengetahuan umum dan berita terkini. Dengan kecakapan literasi yang baik, kita jadi bisa menyaring dan menggunakan informasi yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Begitu juga kecakapan literasi ini penting untuk para siswa kita yang nantinya akan hidup dan bekerja di era teknologi. Nah, karena informasi dalam kehidupan nyata ini menyangkut semua topik, maka kecakapan literasi pun perlu dikembangkan melalui semua mata pelajaran, bukan hanya di pembelajaran bahasa saja. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang cara meningkatkan literasi siswa. Yuk langsung aja kita bahas. Kecakapan literasi paling dekat dengan pelajaran bahasa. Ini karena penguatan literasi bertumpu pada keterampilan membaca. Sedangkan keterampilan membaca adalah salah satu keterampilan berbahasa, bersama dengan menyimak, berbicara, dan menulis. Khusus untuk pelajaran bahasa, dapat menguatkan literasi siswa melalui 3 langkah berikut. Yang pertama, memilih teks bacaan yang menarik untuk siswa dan dekat dengan keseharian siswa. Di sini guru dapat mencari alternatif bacaan lain selain buku paket atau bahan resmi lainnya. Teks bacaan kontekstual bisa didapatkan atau dikembangkan dari teks di artikel, majalah, novel, koran, internet, dan lainnya. Kedua, menyajikan teks bacaan dengan menarik. Informasi dapat disajikan secara visual, misalnya dalam bentuk infografik atau dengan penyisipan skema, grafik, dan tabel. Pastikan alur dan struktur teks jelas dan mudah dipahami, serta panjang dan kompleksitas teks disesuaikan dengan jenjang yang diajarkan. Jika ada kosakata teknis, sajikan dalam konteks kalimat yang baik, dan jangan lupa sertakan gambar pendukung untuk membantu pemahaman. Ketiga, mengajarkan strategi membaca pada siswa. Dengan strategi membaca yang baik, siswa tidak hanya menyerap pengetahuan baru, tetapi juga mendapat menganalisis, merefleksi, dan menerapkan pengetahuan barunya pada dunia nyata. Contoh strategi membaca, misalnya meminta siswa untuk menebak kebenaran suatu pernyataan yang akan dibahas dalam bacaan. Contoh lainnya ialah skimming atau menemukan ide pokok, dan skimming atau memindai teks gerak telunjuk agar lebih cepat menemukan informasi yang dicari. Ketiga, langkah penguatan literasi di atas sudah dicerminkan dalam literasi, yaitu penggunaan konteks personal, saintifik, dan sosial budaya, serta adanya stimulus dalam soal. Adapun 3 proses kognitif yang diuji dalam AKM adalah menemukan informasi, memahami informasi, serta mengevaluasi dan merefleksi bacaan. Nah, untuk melakukan penguatan literasi di mata pelajaran non-bahasa, bisa mengikuti langkah-langkah berikut ketika merancang maupun melaksanakan pembelajaran. Yang pertama, memetakan dan mempelajari KD atau TP yang ingin diberikan penguatan literasi. Dengan begitu bisa menentukan kompetensi dan konten yang perlu dikuasai
dan tipe teks yang dapat digunakan dalam aktivitas pembelajaran. Kedua, menganalisis indikator pencapaian kompetensi dalam KD atau TP tersebut. Pilih atau susun indikator pencapaian yang sesuai untuk meningkatkan kecakapan literasi. Lalu, rancang rangkaian aktivitas literasi di kelas. Langkah berikutnya yaitu dapat menentukan sumber bacaan yang dekat dengan pengalaman siswa. Pastikan bacaan dipilih dan disajikan dengan menarik dengan beragam format. Keempat, merancang pembelajaran dan mengelola kelas. Misalnya, jika melakukan diferensiasi pembelajaran berdasarkan minat, maka siapkan bacaan yang sesuai untuk masing-masing kelompok. Terakhir, menentukan asesmen, refleksi, dan umpan balik. Tujuannya untuk mengetahui pelaksanaan dan keberhasilan strategi literasi supaya bisa lebih baik lagi ke depannya. Jangan lupa untuk merumuskan langkah-langkah tadi dalam RPP ataupun belajar. Akhir kata, strategi penguatan literasi yang sudah kita bahas tidak hanya dapat dilakukan dalam satu mata pelajaran, tapi juga bisa diterapkan pada pembelajaran berbasis proyek lintas mata pelajaran atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yuk bersama dan ingat dan berjuang untuk berinovasi dan belajar sepanjang masa. Mencoba dan sampai jumpa.